Dalam Rakernas Partai Umat beberapa hari lalu, pertengahan Februari 2023, Ketua Umum yang merangkap menantu Amin Rais menyatakan bahwa Partai Umat sebagai partai yang menjalankan politik identitas. Mengagetkan? Ya, sebetulnya tidak bagi yang mengerti siapa Amin Rais. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres maupun bukan, jika beda jangan baper. Politik identitas adalah keniscayaan, tidak ada yang salah sebetulnya di situ dalam pemahaman demokrasi. Karena demokrasi memang memberi ruang identitas untuk mendapatkan jalannya, untuk diperjuangkan dalam koridor demokrasi, yakni tunduk pada aturan dan kesepakatan bersama. Pemilu adalah festival identitas-identitas. Seperti pasar kaget dipilih. Dalam demokrasi, kaum minoritas yang terpinggirkan mendapatkan perilaku tidak adil atas identitasnya akan mendapatkan kesempatan dalam pemilu dalam praktik demokrasi. Di situ sesiapa memperjuangkan hak dan kelasnya agar diakui, diikuti, dan setara dengan yang lainnya. Tetapi tentu melalui jalur politik yang disebut demokrasi. Yang berbahaya atau yang salah bukan politik identitas, tetapi politisasi identitas. Dan apalagi di luar kesepakatan yang kita sebut demokrasi, misalnya tidak melalui pemilu. Politisasi identitas itu seperti politisasi kesukuan, agama, primordialisme, sektarianisme, dan lain sebagainya. Yakni mempolitikkan nilai-nilai yang menjadi identitasnya bukan saja untuk dimengerti, tetapi bisa saja memaksa lian untuk meyakininya pula. Pada sisi pemaksaan itu, demokrasi jadi rusak atau tidak berlaku. Namun sekalipun dalam sistem menjalankan politik identitas sebenarnya juga riskan. Pasalnya ibarat berjalan di gigir jurang, kemungkinan untuk terpleset atau terjatuh ke dalam jurang lebih besar dibanding yang berjalan jauh di gigir jurang. Meskipun dalam adagium Jawa ada dikatakan kesandung ing roto, kebentus ing awang-awang. Betapa dahsyat dan sufinya kebijaksanaan Jawa itu. Bayangkan bagaimana mungkin orang bisa keserimpet, tersandung di jalanan yang rata. Bagaimana mungkin kepala kita bisa kejedot di angkasa raya yang tidak terbatas. Orang Jawa memang sakti, tetapi yang tidak sakti juga jauh lebih banyak. Karena melaksanakan demokrasi butuh syarat dan ketentuan berlaku. Tidak bisa seperti yang diceritakan oleh Din Samsudin yang dengan bangga menceritakan bagaimana gagah beraninya Amin Rais yang mengajaknya untuk langsung menghadap pada Presiden Jokowi untuk mengatakan bahwa Jokowi harus mundur dari kepresidenan. Atas legalitas apa? Karena Jokowi terpilih melalui satu proses pemilihan yang melibatkan banyak orang. Apakah Amin Rais itu sudah menuhankan dirinya sehingga dia bisa mengatakan bahwa Jokowi layak untuk mundur? Bagaimana dengan hak 53% suara yang memilih Jokowi dari 190-an juta pemilih suara dalam Pilpres kemarin? Ini bukan langkah seorang negarawan, bukan langkah seorang politikus, tapi seorang yang bodoh dan sombong, arogan. Meskipun ia mempunyai latar belakang pendidikan politik internasional.
tetapi praktiknya tidak. Karena melaksanakan demokrasi butuh syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuannya ialah kesetaraan pemahaman, disiplin, dan penghargaan pada aturan dan kesepakatan bersama, dan itu soal literasi. Tanpa dukungan literasi, mempraktikkan politik identitas sama halnya mendukung anak-anak kritis di Jogja dengan memberi pelatihan memanah. Hanya ngerti nilai filosofisnya, tetapi tidak tahu bagaimana membuat metode itu masuk dalam memanah hati pelakunya agar mampu mengembangkan rasa dan nalarnya. Sialnya, demokrasi kita yang elitis tidak memberi ruang pencerahan untuk rakyat jelantah. Para elit politik cenderung mengeksploitasi ketidaktahuan publik, entah dengan claiming atau bullying, mendaku paling benar, mendiskreditkan lian. Seperti halnya dalam politik dinasti, adakah yang salah? Dalam hukum, dalam sistem, yang salah jika melanggar aturan, menabrak sistem, tidak memenuhi syarat yang sudah menjadi kesepakatan. Toh dalam demokrasi bukan berdasar penunjukan, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku, melibatkan banyak orang, banyak pihak terlibat. Jika kita proporsional saja dalam melihat masalah, kita akan lebih bijak memberi penilaian. Anak-anak Jokowi dikritik habis, padahal mereka tidak tahu apa salahnya, di mana mereka berproses sesuai aturan hukum besi di bidang masing-masing, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Apa beda dengan anak Megawati, anak SBY, atau anak Gus Dur yang terjun ke dunia politik? Bahkan kalau mau tahu, semua anak Amin Rais yang terjun ke dunia politik dulu mereka semua berkiprah di PAN ketika Amin Rais masih di PAN. Dan kini ketika mendirikan Partai Umat, ketua umumnya adalah menantunya. Salahkah yang mereka lakukan? Sama halnya ketika para seniman handal punya anak, anaknya hidup dalam bayang-bayang orang tuanya, persis seperti cap anak-anak orang tua yang dituding PKI. Tidak mungkinkah anak maling jadi bukan maling? Bukankah ada fakta pula secara fisiologis bahwa anak seorang buta tuli ternyata bisa lahir sempurna? Kita sering tidak proporsional, sengaja ataupun tidak sengaja karena kurang pengetahuan, sengaja karena niatan memang muncul dari pikiran kotor. Persis Soeharto yang mutrak-mutrakan menilai orang lain salah dan mendaku mutrak-mutrakan dirinya yang paling benar. Kaum Wahabi juga suka begitu, benar-benarnya sendiri. Politik identitas tidak salah. Yang salah adalah politisasi identitas, politisasi agama. Tapi bagaimana main politik identitas tanpa politisasi identitas? Itu soal yang gawat karena politikus kita masih ecek-ecek. Dengan pengikut yang tidak kalah ecek-eceknya pula. Demikian juga politik dinasti juga tidak salah sepanjang kita cermati proses yang dilaluinya sesuai sistem dan aturan yang berlaku. Dan yang juga harus dilihat tentu kinerjanya bagaimana sekiranya memenangkan kontestasi dan menduduki jabatan publik. Kata Pramudia Anantatur, kita harus adil sejak dalam pikiran. Bukankah Puan Maharani anak Megawati yang Ketua Umum PDI Perjuangan dalam berbagai jajak pendapat elektabilitasnya rendah? Bukankah AHY anak SBY bekas tentara dengan karir cemerlang pun bisa nyungsep dalam pemilihan gubernur di putaran pertama pula? Misal, Amin Rais menjelang Pilpres 2019 menyatakan kesediaannya dicapreskan karena ia terinspirasi Mahathir Mohamad yang dalam usia 95 memenangi kontestasi sebagai Perdana Menteri Malaysia tahun 2018. Waktu itu PAN sedang mencari jalan tetapi dukungan tidak didapat. Yang terjadi di ujung tahun itu,
Amin Rais terlibat konflik dan mencela dari PAN untuk kemudian mendirikan Partai Umat. Gimana kalau elite separtai saja tidak bisa berdamai dengan konflik internalnya? Dalam rakernas partai barunya kemarin, ketika Amin Rais disodori kemungkinan bagaimana kalau menjadi wakil presiden Anies Baswedan. Sepertinya Anies ngarep karena memuja Amin Rais sebagai pejuang reformasi yang luar biasa. Sayangnya beda dengan 2019, Amin Rais menolak dengan alasan dirinya sudah tua. Bagaimana kalau dibalik Amin Rais capresnya dan Anies Baswedan cawapresnya? Masihkah merasa tua? Claiming dan bullying menjadi begitu khas dalam kepolitikan kita, dan rakyat jelantah juga sekedar ikutan yang di atas. Kalau elite politik transaksional, maka yang ngebubarin ormas relawan kemarin juga bisa menjual KTP anggota ormas relawan untuk berpindah dukungan asal harga cocok. Apalagi bisalah dibayangkan jika politik elitis itu dijalankan tanpa nilai-nilai etis. Jadinya nyelekutis dan bau amis, tidak hanya pada hari Kamis. Wong dalam rakernas partai yang konon bersendi pada nilai-nilai agama itu, terjadi pelecehan seksual. Tetapi kan gampang mengelaknya, kata orang dalam, kas politikus amis dan lamis, karena ada penyusup. Padahal menurut dokter, hanya yang imunitasnya rendah bisa disusupi virus. Apalagi dengan dalih politik identitas.